selaku orang Sunda juga ya, orang Indonesia, ayo sing resep kana tani, resep tani. Nah selanjutnya sing nyaah ka petani, sayangi petani. Siap. Karena sesuai dengan namanya juga ya, petani penyangga tatanan negara Indonesia itu. Betul. Sekarang Indonesia sedang kesulitan, bahkan di bidang pangan itu, masya Allah, kalau bisa kita sebutkan itu mungkin jauh dari cita-cita dulu atau perkembangan dulu. Karena saya mengajaknya saya kepada petani, kalau mau bertani itu kita membuat analisa usaha tani dulu. Saya bisa merubah petani yang tadinya bertani padi jadi bertani jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Terima kasih buat Hai Pozen yang sudah subscribe, yang mungkin besok kita akan mencapai 1000 subscriber. Baru berapa bulan sih? Belum ada 2 bulan ya, sebulan lebih sedikit. Oke, Hai Pozen, malam ini edisi spesial. Kita akan membahas petani. Ada yang tahu nggak ya Pozen kepanjangan dari petani? Saya yakin pada nggak tahu nih. Penyangga tatanan negara Indonesia. Dan tamu kita kali ini adalah orang yang berkecimpung dulu dan sekarang di bidang tani, Bapak Haji Kinding. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat. Pak Haji Kinding, kenapa namanya Kinding? Itu bukan Sunda banget itu kalau Kinding tuh. Subhanallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena menyangkut kepada nama ini kelihatannya harus dikupas habis ini. Oh, harus Haji. Karena memang sejujurnya dari sejak SD, karena dulu TK belum begitu banyak ya, apalagi saya adalah orang daerah, belum pernah namanya ketemu nama yang sama sampai perguruan tinggi. Subhanallah, alhamdulillah. Boleh dicek ya. 10 dari 1 kali ya. 1 dari 10. 1 dari 10. Ya. Mungkin karena sekarang anak saya belakangnya pakai Kinding, baru nanti ke anak saya. Yeah. Karena ya itu tadi, di Sunda itu memang identik dengan ing-ing ya. Misalkan salah satunya Oding, Diding, Ending, terus apa lagi, Kiking, nah Mang Engking kemarin narasumber kita. Nah, qadarullah ini saya dikasih nama, saya juga kurang tahu itu, karena saya tanya Abah, yang ngasih nama itu adalah Ua, jadi suaminya dari kakak bapak, dari abah gitu. Namanya Kinding. Padahal di sana ya yang ada itu ya teman-teman, ada yang Ending, ada yang Oding, ada yang satu lagi Diding gitu. Nah ini qadarullah kok nama saya Kinding. Memang cukup sulit sejujurnya. Yang saya dapatkan, saya kebetulan berada di lingkungan para petani atau masyarakat petani, jadi nama saya itu susah dihafal, tapi kalau sudah hafal susah dilupakan. Itu. Oke. Tapi asli Jawa Barat ya Pak Haji? Sangat asli. Saya dilahirkan di Ciamis, tepatnya di Dusun Tenjolaya, Desa Wangunjaya, kalau dulu Kepel. Oh ya. Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Gitu. Oh, jadi gitu sejarah nama Kinding, tapi tidak ada konotasinya sama orang Sumatera atau orang Sulawesi, tidak ada ya Pak? Tidak ada. Nah, menarik juga ini kalau kita sedikit kupas mengenai nama ini. Jadi, tadi yang pertama yang perlu jadi catatan adalah saya belum pernah ketemu nama yang sama dari SD sampai dengan
perguruan tinggi. Terus yang kedua, kalau saya disampaikan oleh orang, nama saya, itu orang pasti punya tanggapan, konotasi atau prediksi orang luar Jawa. Nah, betul. Dan saya juga dengan PD-nya asal jangan ngomong saja, saya jangan bicara. Sebab begitu saya sudah diperkenalkan nama, nanti saya suruh ngomong, baru sekata dua kata saya sudah ketahuan orang mananya. Ya, karena ya mohon maaf, dialek atau logat saya itu memang tidak bisa dipisahkan dari Sunda gitu. Makanya saya coba kupas. Kalau kita dalam perkenalan itu memang nama lengkap saya adalah Kinding Hidayat Maja Nata Antarja. Nah, ini sejarahnya juga cukup luar biasa nih. Hidayat itu nama abah saya, ayah saya. Maja itu sebetulnya namanya Nata Atmaja, itu kakek saya. Dan Nata Antarja adalah uyut saya. Nah, ada budaya di Sunda itu kalau nama itu ya bukan diwajibkan ya, tapi disarankan ke belakangnya itu menggunakan nama ayah dan keturunannya atau sejarah keluarganya. Ya maksudnya mungkin sebagai tali ikatan, tali silaturahmi bahwa seseorang ini runtuyannya ini gitu. Jelas ya Pak Haji ya. Jadi tahu nih ayahnya ini, kakeknya ini, buyutnya ini gitu. Betul. Jadi nggak susah nyarinya. Ya persis sekali betul. Nah, pada saat saya perkenalan supaya memudahkan nama Kinding itu selalu diingat, selalu dihafal, dan sudah hafal itu tidak pernah atau susah dilupakan. Saya selalu memakai misal kalau kata orang Sunda mah. Apa tuh artinya? Nah, jadi misalnya atau identiknya gitu. Nah, karena kebetulan saya adalah petani, hidup di sekitar petani, menyenangi pertanian dan sayang terhadap petani. Jadi suka saya tanya, kalau di Sunda, di sini di Jawa Barat, Bapak, Ibu-ibu, uninga teh anu sok dianggo ngawuluku atau napi ngagaru sawah, naon tah gitu. Kerbau kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau orang Sunda pas munding. Nah, kirang langkung nami abdi teh sekitar eta hiji dedeganana hideung gitu. Kadua meureun lamun disebat kaset terada gitu. Paling utami nama biasa nyeblok di sawah. Nu hideung nyeblok di sawah teh munding ngan abdi marada pantes nami teh Kinding. Nah, jadi sejak itu gampang mereka begitu lupa nama Kinding, karena kan kalau Oding mudah ya. Terus Diding mudah, yang lainnya mudah. Tapi kalau begitu ketemu saya, oh iya itu Munding, Kinding. Nah, jadi memang jadi mudah diingat ya Pak Haji ya. Termasuk di luar Jawa juga saya kalau memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang pertanian, saya selalu menggunakan istilah itu. Barangkali itu nama saya itu luar biasa. Kalau menurut saya, alhamdulillah, qadarullah tidak pernah berubah-ubah gitu. Dan ya insya Allah menjadi kebanggaan. Kebanggaan dan menjadi berkah ya Pak. Amin, insyaallah. Apalagi dinamai oleh ada nama-nama keturunan. Betul sekali. Alhamdulillah. Pak Haji, ya, ini siap. Bang Arif mau ngebahas masalah petani. Nah, tadi kan sempat dikupas Pak Haji, besar di keluarga petani, bahkan sekolah pun lulusan ada tani-taninya. Boleh diceritakan Pak Haji, dulu sekolah di mana? Alhamdulillah, wasyukurillah. Jadi saya sekolah di pertama adalah saya tidak masuk TK walaupun di lingkungan, karena kebetulan kita tinggal di daerah perkebunan karet ya. Karet coklat di sebuah dusun, di dusun Tenjolaya itu. Nah, mayoritas masyarakatnya itu kan adalah petani dan karyawan perkebunan. Betul, perkebunan karet dan coklat pada saat itu. Saya dilahirkan tahun 69. Nah, bapak ibu saya kebetulan ibu betul-betul tani dan dagang. Kalau abah saya dulu kebetulan adalah kepala desa. Ceritanya katanya
turunan-turunan dari atasnya begitu sudah apa namanya megang apa di pemerintahan terendah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya apa sekolah SD-nya di SD Lemah Nundet. Nah, Ya, oke. Masih daerah situ ya, Pak Haji ya. Kecamatan Saga. Ya. Itu SD-nya yang ada di lingkungan pabrik perkebunan karet. Oke. Dan berdiri sejak apa namanya zaman Belanda. Berarti dari kecil sendiri pun udah nggak asing ya dengan kebun, Betul. dengan karet, coklat dan lain-lain gitu. Persis, karena sekolah saya itu adalah dari rumah sampai sekolah itu adalah 5 kilo. Dan itu jalan kaki. Pakai sepatu nggak tuh, Pak Haji? Iya, Oke. senda capit dulu. senda capit. Tapi saya karena eman-eman, sayang dengan senda takut cepat copot atau cepat tipis. Jadi dipakai kalau pas lewat jalan aspal saja. Udah mau dekat ke sekolah. Kalau dari kebun karet, karena kan lewat kebun karet, jadi perkampungan lewat kebun karet dan kebun coklat. Nah, sendalnya dibuka dulu, eman-eman, nanti kalau udah dekat ke Lemah Nundetnya Baru. cuci kaki baru pakai sendal. Gitu. Alhamdulillah. Nah, itu SD-nya. SMP-nya di ibu kota kecamatan di Cisaga. Oke, di Kecamatan Cisaga. Nah, itu jaraknya kurang lebih kalau tidak salah 12 kilo dari rumah. Makin jauh. Makin jauh. Oke. Persis. Nah, kalau pagi-pagi karena ingin naik harus naik kendaraan ya. Kalau jalan kaki agak terlalu jauh. Iya. Ada dua solusi saya. Pertama, ikut truknya yang mau ngangkut getah karet dari blok perkebunan Lemah Nundet ke Batu Lawang ke Kota Banjar. Itu yang kedua, atau ikut karena kakaknya bapak itu punya mobil angkutan penumpang mikro kalau dulu. Jadi kayak bis 3/4 itu. Nah, yang kecil. Nah, itu berangkatnya biasanya jam 5. Jadi setelah sholat subuh itu sudah siap berangkat. Jadi saya kalau pengen naik mobil itu dua alternatif. Pertama, jalan kaki dulu 5 kilo ke pinggir jalan. Gitu. Kedua, ikut dengan mobil UA, ikut di mikro, tapi ya itu tadi bangunnya harus pagi-pagi. Nah, baru bisa sampai ke Cisaga. Kalau ke UA gratis, kalau ke pinggir jalan naik truk juga gratis, punya perkebunan. Nah, kalau naik mobil umum, mobil pick up, kolbak kalau kata orang Sunda. Nah, itu bayarnya dulu Rp10. Jadi ngejamanin yang koin lempengan yang masih bolong tengahnya. Persis itu. Jadi saya memang dibekali itu saat itu kalau nggak Rp25, ya lebih besarnya Rp50. Biasa, luar biasa. Jadi kalau beli apa dulu itu apa namanya yang digoreng itu cireng. Kalau belum ada dulu. Bala-bala. Bala-bala itu dulu itu Rp5. Kalau yang agak besar Rp10. Asik. Itu adalah SMP-nya. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun dari kampung. Nah, ada punya banyak kenangan. Karena saya dari kampung, pertama sepatu dulu nih. Abah dulu beli sepatu itu untuk 3 tahun. Belinya 3. Oh gitu. Jadi setahun satu sepatu. Iya. Oke. Ada 2 sepatu. Untuk hari Senin sampai dengan Rabu, Bapak dibelikan dulu namanya sepatu Kodachi. Oh, paling bagus itu. Untuk kelas saya ya, untuk kelas Bapak yang dari kampung itu Kodachi, dia beli 3. Yang lebih familiarnya lagi adalah Titania. Yang putih itu. Nama anak-anak sekarang itu Titania. Titania, sepatu Titania yang putih. Nanti kalau udah karena banyak kena lumpur dan sebagainya kan berubah warna tuh, jadi agak kecoklatan. Nah, untuk memutihkan itu pakai kapur, habis dicuci dikeringkan pakai kapur itu. Oh, jadi zaman dulu gitu. Itu. Ngakalin ya, ya, alhamdulillah. Nah, kaos kaki. Nah, kalau kaos kaki dulu zamannya ini 2 zaman Bapak. Zaman sampai di lutut, kaos kaki itu. Kayak pemain bola. Nah, ada yang keduanya lagi adalah
yang dilipat ke bawah tapi kaos kakinya sebetulnya sampai lutut. Itu kaos kaki sepak bola yang warnanya hijau, merah, kuning. Nah, Bapak terkenal dulu pakai kaos kaki yang hijau. Jadi dilipat ke bawah, bagus. Nah, ada punya saya teman, kan biasanya memang kaos kaki sepak bola sekaligus untuk main bola. Bapak dulu senangnya main bola, pemain bola lah. Nah, sejujurnya SMP itu, SD sama SMP itu sampai kecamatan terkena saya adalah pemain bola dan paling handal menendang pakai kaki kiri. Oh, gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi kaos kakinya hijau, karena apa namanya, di pas kakinya sudah pada bolong-bolong, kita gunting tuh. Nah, jadi 2 kaos kaki itu, yang pendek yang putih biasa, nanti atasnya pakai yang hijau, tapi dilipat-lipat bagus gitu. Jadi seolah-olah kaos kaki itu adalah masih utuh gitu. Nah, itu kenangan lah. Luar biasa kenangan. Nah, itu SMP. Nah, alhamdulillah wa syukurillah bisa lulus SMP dengan bolak-balik dari kampung ke agak mulai ke arah kota. Terus karena dulu hobinya 2, sepak bola dan voli. Kalau voli Bapak itu terkenal dulu dengan toser, jadi toser. Kalau voli. Ya, kalau voli. Pengumpan. Ya, pengumpan. Alhamdulillah. Pokoknya sampai SMP itu mungkin ya dikenalnya oleh teman-teman SMP itu adalah itu. Karena kalau yang lain-lainnya mohon maaf lah. Dari penampilan juga ya namanya dari kampung. Cuman lebih terkenalnya baju kotor disetrika. Jadi Bapak itu sejak kecil rapi. Jadi kalau ngelihat mohon maaf ya, yang muda-muda kurang rapi itu, Bapak karena bisa begitu, baju kotor saja disetrika. Kalau nyuci kan seminggu sekali, Sabtu. Karena memang bajunya juga cuman itunya cuman 2 setel. Nah, biasanya memang 2 setel. Putih biru itu dari Senin sampai Kamis, Kamis betul. Terus ada Jumat Sabtu ada baju pramuka, ditambah olahraga karena dulu ada namanya keterampilan sepak bola segala macam. Itu hari Jumat biasanya. Nah, Bapak kebetulan dikenalnya itu yaitu pemain voli dan pemain sepak bola. Akhirnya ya gitu, di kelas kalau sudah ada yang ngetuk pintu dari luar, sudah jadi ciri khas. Yang dipanggil saya, oh ini mau main bola, kalau enggak itu mau voli. Gitu. Berarti cukup terkenal juga dulu Pak Haji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, saya mohon maaf, memang mungkin kalau boleh dibilang adalah anak yang pertama pemalu, kedua memang minder. Minder dalam pengertian bahwa karena merasa dari kampung, jadi jauh dari wahnya anak-anak orang yang yang kaya atau pejabat itu. Jadi relatif kalau apa-apa itu sangat terukur. Misalkan bergaul, lonceng istirahat, duduk pasti di belakang kelas, di luar di kelas. Enggak, nongkrongnya gitu ya. Itu nongkrongnya itu di situ. Terus ya kalau bergaul hanya sebatas ngobrol biasa, tidak seperti orang lain. Istilah bahasa dulu itu kalau nggak dipukul ya nggak bunyi saya itu. Nah itu karena merasa ya itu tadi merasa ya mungkin ya itu minder lah. Kalau bahasa sekarang itu insecure. Kalau bahasa sekarang. Itu kurang lebih seperti itu. Temen yang biasa itu cuman berdua, namanya Kusianto dulu. Memang masih inget teman-teman. Ya, wajahnya itu nyaris mirip. Di situ ada Kusianto, di situ ada Kinding gitu. Di situ ada Kinding, ada Kusianto. Sobat pena lah. Betul sekali, alhamdulillah. Nah, jadi jangankan bisa komunikasi dengan perempuan atau ini segala macam. Saya ya cenderung diam gitu. Tapi yang mengidolakan dari kaum hawa banyak pasti Pak. Kalau olahragawan biasanya. Kelihatannya sih seperti itu, utamanya di bidang matematik. Nah, jadi kalau telat datang, cuman qadarullahnya kan tadi karena ikut mobil UA pasti datangnya paling duluan. Jadi selalu paling pagi, orang datangnya juga pagi gitu. Nah, kalau saya telat datang, geger sekelas. Karena
Kalau tugas di rumah itu PR ya. PR matematika yang mau bisa ditiron, yang bisa dicontek, belum datang. Wah, padahal gurunya paling killer dulu. Kalau guru matematiknya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah Pak Kuswandi. Itu. Jadi Masya Allah, ini kalau cerita begini juga kita bernostalgia dulu. Nah, ya subhanallah. Masa lalu itu indah loh menurut saya. Subhanallah, alhamdulillah. Bapak itu kan dengan ibu ya, mohon maaf sedikit cerita, satu kelas itu satu bangku dulu. Cuman ya itu tadi tanda petik, bapak kan nggak pernah, ya mohon maaf karena sering diperiksa tuh sama bapak itu tas itu sama abah. Itu khawatir tidak belajar, khawatir main-main dengan anak perempuan kan dulu mah pada gede-gede juga. Ya sekarang juga kecil-kecil juga udah mulai belajar pacaran kan SMP. Nah kalau bapak itu sama sekali. Ibu kebetulan kelas 2 pindah dengan keluarganya ke Jawa Tengah, jadi sama sekali tidak ada komunikasi. Ya saya juga kenal hanya sebatas pernah satu kelas saja dan satu bangku. Ya, ibu itu paling pintar dulu masuk sekolah SMP itu adalah kan dulu pakai NEM ya. Itu NEM tertinggi, terus ada testing juga. Nah testing itu ibu ranking juara 1 tuh dari dulu kelasnya itu ada 5 kelas di SMP Bapak itu, kelas A, B, C, D, E. Dulu ibu ranking 1 Pak? Ya. Bapak ranking berapa Pak? Nah, lucunya saya dulu SD itu kan agak lumayan pintar. Gitu. Walaupun tidak terlalu pintar ya, ranking 2, ranking 1 pernah gitu. Dulu ranking ya. Ranking zaman saya juga masih ranking lagi. Pas SMP, wah, pas kelas 1 kaget, rankingnya 7. Masih sampai sekarang saya masih ingat ranking-rankingnya itu. Semester 1 pertama ranking 7. Turun tapi bisa ke ranking 3 semester 2. Semester kelas 2 semester 1-nya rankingnya turun lagi. Dulu mah catur bulan. Enggak, Bapak sudah semester. Oh, di semester. Sudah semester. Gitu. Kalau SD masih cawu. Oh iya. Catur bulan masih 4 bulan. Enggak tahu tuh cawu. Subhanallah. Nah, itu SMP alhamdulillah qadarullah sampai kelas 3 kayak mengagetkan SMP karena apa? Dulu NEM-nya itu saya adalah ranking ketiga secara SMP. Jadi mau sekolah kemanapun diterima. SMA kan dulu tolak ukurnya adalah SMA 1 Ciamis ya. Itu SMA Negeri Ciamis, terus SMA Negeri Banjar. Nah bapak dulu nekat nih, NEM-nya bagus, daftar SMA 1 Banjar. Karena apa? Karena takut kalau yang jauh tidak punya ongkos gitu. Tapi bapak, abah itu menekan ke bapak jangan sekolah ke SMA katanya gitu. Kenapa Pak? Harus sekolah ke pertanian. Jadi pilihannya cuma satu karena di Ciamis dulu kan kota Banjar juga Ciamis, Ciamis. Cuman satu-satunya sekolah pertanian menengah atas itu ada di Ciamis. Sekolah Pertanian Menengah Atas SPMA, betul. Jadi awal masuk itu namanya masih SPMA dulu, SPMA, SGO, SPG, PGA. Dan SPMA itu menjadi cikal bakal Pak Haji cinta dengan gitu ya. Kurang lebih seperti itu pertama. Yang kedua memang juga keluarga khususnya abah dan ibu ya, Mimi saya bilangnya, keluarganya totok betul petani dari Uyut, Bapak Uyut, Bapak Kolot katanya gitu. Jadi bertani semua. Jadi kehidupannya ya sekitar sawah dan kebun, walaupun ibu sambil berdagang juga. Abah juga demikian. Nah kakek Bapak Nata Atmaja juga adalah petani dulu, walaupun dia tokoh, istilahnya tokoh masyarakat ya, karena ini di desa gitu. Kenapa Pak Haji yang dipilih sama orang tua tuh pokoknya mah harus kesini gitu? Apa yang menjadi tolak ukur beliau tuh apa kira-kira? Alhamdulillah, ini pertanyaan bagus sekali. Memang yang mendasari abah dulu itu karena
pertama dia petani, kedua ada di sekitar perkebunan. Iya. Jadi dulu melihat perkebunan itu maha sangat orang daerah itu. Kalau kan di perkebunan itu yang tertinggi itu administratur, ADM dulu itu. Kalau sekarang manajer, GM ya, general manager, karena di bawahnya ada manager. Itu yang pertama. Yang keduanya nanti turun ada employer, itu wakil dari administratur. Nah, berdasarkan luas areal yang dipimpin. Nanti ada mandor besar, ada mandor, baru karyawan. Nah, kalau sudah level kalau megang jadi mandor besar itu sudah termasuk kategori pejabat di perkebunan. Itu biasanya pendidikannya nyaris semua dari SPMA. Nanti jadi kalau naik dari mandor besar ke employer itu cepat. Gitu, nanti naik jadi administratur. Jadi itu dicita-citakan obsesi sama Abah beliau, itu ya? adalah seperti itu. Pada saat itu Abah belum masuk jadi pegawai karyawan perkebunan, jadi bertani total dan di desa. Mandiri tuh ya? Ya. Tapi tahu kurang lebih saya SD kalau nggak salah, SD kelas 6 menjelang SMP kelas 1. Kalau salah masih SD lah. Abah itu pensiun atau berhenti dari kepala desa, dikaryakan atau dirangkul oleh perkebunan karena ketokohannya kurang lebih seperti itu, menjadi karyawan perkebunan. Nah, menjadi karyawan, sudah mau masuk SPMA. Nah, setelah kalau tidak salah sudah SPMA lah, Abah obsesinya itu masih memuncak. Jadi anaknya itu harus masuk lah SPMA ya, itu, harus SPMA, harus di jadi bidang mandor pertanian. besar. Ya, sampai ya itu cita-cita terakhirnya harus punya anak tukang insinyur itu. Jadi obsesinya kalau sekolah di SPMA pasti jadi tukang insinyur, sekolah kesananya jadi gampang. Padahal zaman itu kebalik. Namanya sekolah kejuruan, mau masuk perguruan tinggi negeri, wah jangan tanya. Sulitnya luar biasa. Sudah levelnya sudah sangat jauh sekali. Betul. Dari STM mau ke ITB misalkan atau ke Unpad, wah susahnya tengah. Dari ke IPB, kita dari pertanian SPMA mau ke IPB bukan sesuatu yang mudah gitu. Walaupun sama-sama dari rumpun yang sama dari pertanian. Nah, saya pada saat itu sudah daftar di SMA 1 Banjar. Alhamdulillah keterima karena memang nemnya bagus, ranking ketiga gitu. Tapi karena Abah menekankan itu tinggal 2 hari kalau nggak salah. Saya masih ingat, Kamis sore saya minta tanda tangan Pak Kepala Sekolah SMP, nyusul ke Ciamis itu pakai bus yang mogok di jalan, udah ketakutan saja. Karena ya itu tadi yang dikejar cuma tanda tangan rekomendasi dari Pak Kepala Sekolah. Karena apa? Karena NEM saya sudah gunakan di SMA 1. Dapat tanda tangan, langsung ke SPMA. Pada saat itu hari Jumatnya kalau nggak salah, daftarlah di SPMA. Nah, hari Sabtu balik lagi dapat nomor testing, karena kalau SPMA tidak menggunakan NEM, harus testing. Untuk Senin testing. Alhamdulillah hari Senin testing dan masuk juga. Apa pada saat itu yang di testing, Pak Haji? Ya. Bedakah dengan sekolah umum atau sama aja? Jadi SPMA ini berarti kan masih sama dengan kalau sekarang tuh SMK ya, Pak Haji? Itu kejuruan SMA kejuruan. Jadi masuk ke situ itu bukan melalui NEM tapi melalui testing. Betul. Apa yang dites itu, Pak Haji? Nah, dulu itu karena arahnya kepada pertanian, dominannya adalah biologi sama kimia. Itu sama matematik, kalau yang lain nyaris diabaikan, bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau terus dasar-dasar pertanian juga kalau nggak salah dulu ada materi tesnya dasar pertanian. Jadi yang jadi tolok ukur itu adalah biologi sama biologi sama matematik. Karena karena di pertanian memang identik juga dengan itu. Pasti. Satunya dasar-dasar pertanian. Darullah alhamdulillah keterima. Mungkin ada beberapa orang teman SMP juga kalau nggak salah yang daftar itu 15. Yang keterima saya, Dadan, Agus, Wawan,
Satu lagi ada Wawan. Kalau nggak salah 6 orang kalau nggak salah. Dari 15. Dari 15 itu, alhamdulillah. 3 tahun lah di situ. Ya, 3 tahun lah saya di SPMA. Saya kebetulan mengambil jurusan tanaman pangan dan hortikultura. Dulu itu TPH katanya jurusan. Spesifikasinya ya Pak. Betul, betul. Saya kebetulan di kelas A itu selama 3 tahun. Nah, qadarullah tidak pernah terkalahkan, rankingnya 1 terus. Luar biasa. Turun berarti ke anaknya sekarang. Itu luar biasa, jadi luar biasa. Di SPMA itu masya Allah, karena jauh dari rumah tidak mungkin kan bolak-balik, saya ngekos. Nah, ini saya cerita lebih seru lagi nih. Apa-apa nih dilanjutin. Apa-apa. Nah, sekolah di pertanian dulu saya kurang suka dengan pramuka. Tapi kalau SD Bapak sampai ikut LT, lomba tingkat kalau SD. Kalau SMP total lebih ke konsentrasi main bola sama voli. Gitu. Trennya terkenalnya bukannya main bola sama voli. Kalau pramuka enggak. Nah, begitu masuk ke SPMA kebalik. Belum apa-apa sudah dijadikan ketua regu dari perwakilan SPMA. Itu kegiatannya. Jadi ketahuannya saat PLPK. Iya betul. Kalau dulu itu istilahnya pengenalan sekolah itu yang nginap 1 malam orientasi lah. Kalau dulu PLPK istilahnya. Untuk pramuka itu namanya PLPK. Kalau untuk kegiatan sekolah itu apalah kegiatan umum ininya orientasi kurang lebih seperti itu. MOS. Nah, kalau sekarang iya, kalau di perguruan tinggi MOS ya. Alhamdulillah itu yang pertama. Nah, dari situ kok bisa ketahuan gitu bahwa saya senang pramuka, padahal yang SMP itu total sama sekali. Ya istilahnya yang latihan tiap Jumat juga belum pernah aja kalau nggak salah di SMP, tapi begitu masuk SPMA, dah itu. Ada ketertarikan ke situ. Oh ya, ini kok dari kakak kelas langsung dipilih. Teman-teman juga begitu. Wah, akhirnya selain jadi Pradana dulu istilahnya. Pradana ya. Batara Batara ininya apa namanya yang hijau tuh di sini. Iya. Nah, jadi ketua OSIS juga pada saat kelas 2 itu terpilih menjadi ketua OSIS. Jadi cukup lengkap dan cukup alhamdulillah wa syukurillah lah. Kegiatan organisasi di SPMA itu di sekolah saja jadi Pradana Pramuka, jadi ketua OSIS. Nah, karena mewakili sekolah, Bapak tercatat di tingkat kecamatan di DKR, Dewan Kerja Ranting. Di kabupaten jadi DKC, anggota DKC, Dewan Kerja Cabang. Jadi agak tahu tuh kalau pernah jadi anggota dewan itu memimpin rapat, mengetuk palu dan sebagainya itu di situ. Jadi keorganisasian memang sudah kental sedari sekolah, Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jadi memang dan qadarullah angkatan saya itu di pramuka itu cukup lengkap. Ketua DPRD Ciamis yang sekarang itu satu lifting. Kang Nanang Permana, walaupun usianya sebetulnya lebih jauh dari saya, karena dia jadi pengurus DKC itu sudah kuliah. Kalau saya sedang kelas 2, kelas 3 SPMA. Kang Iip Sampusul Arif juga ketua DPRD Kabupaten Tasik, dulu Kabupaten Tasik betul. Itu juga anggota DPR-nya paling lama, ketua DPR terakhir. Alhamdulillah. Kang Baim Setiawan. Ini Kang Asep di sini yang jadi dosen juga satu. Jadi yang berorganisasi seangkatan saya di pramuka itu subhanallah jadi pejabat semua kecuali Haji ini kecuali saya saja yang tidak pernah berinisiatif atau ketertarikan ke dunia politik. Kenapa Pak Haji? Nah, ini bakatnya udah ada kan? Kelihatannya mungkin pertama tadi dasarnya ya minder. Itu lebih ke situ. Terus karena minder biasanya kan dominannya rasa takut. Jadi kalau mau konfrontatif ya ngelanggar sedikit itu kan namanya orang minder kan
terukur sekali apa-apanya. Ya wong gaul aja sudah terukur kan, apalagi melakukan sesuatu. Nah kurang lebih ini, tapi saya tidak berarti menganggap bahwa saya lebih bersih atau lebih baik ya dari yang lain. Intinya saya harus sama, jadi saya tidak ada ketertarikan untuk ke dunia politik. Teman-teman seangkatan itu nyaris alhamdulillah, Kang Didi Ruswen di pokoknya anggota DPR Ciamis itu, seingat saya itu banyak aktivis dari pramuka seangkatan saya. Alhamdulillah wasyukurillah. Nah di bidang yang lebih menarik buat saya itu justru malah di bidang saya sekolah pertanian. Karena sekolah pertanian atau SPMA, nah kesininya itu kan menjadi SPP SPMA. Sekolah Pertanian Pembangunan, strip Sekolah Pertanian Menengah Atas. Itu di undang-undang menteri, karena kita bukan di bawah Menteri Pendidikan. Dulu itu di bawah Menteri Pertanian. Sekolah itu. Jadi luar biasa. Ya, kurikulumnya beda berarti Pak Haji ya? Agak sedikit beda. Ya umumnya paling kayak bahasa Indonesia sama itu ada ya. Khususnya lebih ke tani tentang pertanian. Jadi alhamdulillah, wasyukurillah ya, istilahnya dari belajar karena memang di bidang pertanian kita fokus ke situ. Nah cuman karena kehidupan Bapak itu ya mohon maaf lah, kalau bercerita keluarga, Abah keluarganya kan 9 itu, Abah itu paling bontot, tapi konon kabarnya ya di desa sana kakek itu paling kaya gitu. Paling kaya dalam pengertian kebunnya luas sama sawahnya, kelihatannya kan kalau di daerah itu ya, terlepas uangnya berapa itu susahnya seperti apa kan tanahnya itu. Nah Bapak menyekolahkan itu karena tidak punya pendapatan lain selain berhasil tani, ya sekemampuan dia pasti menggeserkan batasnya warisannya kan kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Haji, orang dulu makanya ada istilahnya banyak anak banyak rezeki, itu benar. Iya. Ada orang tua istri saya juga petani, dan ketiga-tiganya kuliah semua. Itu hebatnya itu, petani itu hebat lah menurut saya. Jadi iya kelihatannya mungkin niatnya, kalau kakak bapak itu kan mempertahankan warisannya, kalau bapak menghabiskan warisannya. Jadi terkenal di keluarga itu yang ngopeni anaknya saja. Jadi mikirin anak gua sih. Bapak saya kan panggilannya namanya tuh Dewon Dayat gitu, Dewon Hidayat. Nah si Dewon mah mikirnya budak gua gitu. Nah padahal ya bapak alasannya sederhana gitu, orang tua saya katanya kalau ngasih warisan biasanya kan di kampung itu pasti itu judulnya ya, ngaris warisan khawatir habis. Tapi kalau ngewaris ilmu dia bisa sekolah katanya. Nah insya Allah mungkin ilmu bukannya semakin berkurang atau hilang, malah semakin bertambah. Katanya sih begitu. Alhamdulillah, syukurillah. Makanya ya alhamdulillah juga dari keluarga bapak gitu ya, abah itu yang bisa sekolah sampai perguruan tinggi hanya saya saja gitu. Itu juga ya habis-habisan, maksudnya habis-habisan ya namanya dari kampung ke kota. Jadi sejak SLA atau sejak SPMA sudah ngekos. Jadi setiap Sabtu pulang, Minggu sore sudah balik lagi ke Ciamis, sudah mikul beras, serundeng buat perbekalan satu minggu gitu ya. Ikan jair yang dikeringkan di kere katanya. Oh ya, saya tahu Pak Haji, kere jair itu. Betul. Dijemur itu. Nah kalau serundeng itu ibu pasti selalu nyukilin namanya? Ya kan dari kelapa. Nah untuk ikannya itu tutut dicukil, nanti dikeringkan dicampurkan ke kelapa serundengnya itu. Jadi kan waduh nikmat sekali. Makan pakai nasi hangat. Waduh, mantap. Jadi pengen makan sih. Ditambah suuk sama teri itu selalu. Iya, benar teri kacang. Alhamdulillah selama 3 tahun ngekos. Nah, bahkan ada 1 semester yang karena kesibukan luar biasa di OSIS, di pramuka, di organisasi pertanian, karena di SPMA itu dulu ada yang namanya
lomba-lomba, ada lomba tingkat kabupaten, itu ada lomba tingkat Jawa Barat dan ada lomba nasional untuk sekolah pertanian. Kalau tingkat kabupaten sih udah menang karena sekolah pertanian cuma satu, SPMA. Nah, ketika tingkat Jawa Barat hampir setiap kabupaten itu ada sekolah pertanian menengah atas. Nanti ada namanya lomba karya daerah. Nah, itu sering ditandingkan cara bercocok tanam, cara penyuluhan pertanian, cara membuat taman. Oh, sampai ke penyuluhan pertanian juga, Pak? Iya. Terhadap masyarakat mungkin itu? Betul, karena memang ada pelajarannya. Gitu. Salah satu pelajarannya adalah penyuluh pertanian gitu. Sosiologi pedesaan, Mas. Jadi mempelajari kalau mau menyampaikan materi tentang pertanian itu kita harus pelajari dulu sosiologi pedesaannya. Desa ini. Itu SPMA tuh begitu. Ya sama dengan sebetulnya dengan SPG. Kalau SPG kan segmennya adalah anak-anak yang mau diajar. Kalau ini kan masyarakat luas. Lebih luas malah. Betul. Makanya itu baru di tingkat SMA ya. Iya. Kiranya. Tapi udah belajar satu. Ya selain teori, tani itu sendiri ya komunikasi, kemampuan verbal. Betul sekali. Tidak disadari ya Pak. Iya, belajar itu penguasaan materi karena kan kita kalau memberikan penyuluhan itu identik dengan menyampaikan tata cara. Betul. Misalkan kalau untuk budidaya padi, tata cara budidaya padi, tata cara tanam terung atau tomat dan sebagainya. Otomatis kita mempelajari dulu sampai hafal baru menyampaikan. Jadi penguasaan materinya lebih kuat. Kuat sebetulnya, termasuk prakteknya. Nah, karena di SPMA itu adalah 60% adalah praktek. 40% teori. Makanya kalau ke perguruan tinggi itu saya maboknya dulu itu adalah teori. Teorinya nggak dapet kayak kimia, fisika, matematik itu hanya berkaitan dengan tentang pertanian. Sedangkan secara umum saya dulu stresnya 1 tahun di IPB itu. Jadi kuliah di IPB Iya. Jadi masuk lagi ke jurusan itu Pak. Yang sama kebetulan. Jadi alhamdulillah 3 tahun. Bahkan ya karena kesibukan, karena takut nilai anjlok, kalau tidak salah kelas 2 semester 2 ya, semester 2 itu saya tidur di musola. Jadi sekolah. Karena kebetulan musola sekolah itu besar, ada kalau ini ruang imam ya, nah kiri kanan itu suka buat nyimpan samak atau Quran. Nah ukurannya masih ingat, kesananya 1,5 meter, ke ininya, ke belakangnya bukan 2 meter tuh, 1,8, jadi nyaris kalau tidur itu ya nggak kadang-kadang nggak bisa selonjor gitu. Saya tidur di situ sampai Pak Kepala Sekolah juga kaget. Kamu kenapa nih? Kok maunya tidur? Pak, saya bilang sampai ditanya apa nggak mampu bayar apa kos-kosan karena tadinya saya kos-kosan di Maleber tuh di bawah agak sebelah bawah dari sekolah itu dulu SPMA itu sekarang kan SMK ya sudah pindah SMK apa? Kalau sekarang apa Pak? Sekarang SMK Pertanian. Di Cipaku ya arah ke Kawali sudah arah ke Kawali kalau pada saat zaman saya SPMA itu sekarang masih SMA Hepweti yang pas di mau ke Tonjong itu sebelum dulu sekarang itu jadi BKD kalau nggak salah tempat pelatihan kalau jadi PNS di situ itu dulu SPMA di situ. Di situ. Itu ya saya kelas 3 baru pindah ke Maloya itu yang ke Cipaku itu karena sudah dapat bantuan dari Bank Dunia dulu sekolah SMA apa namanya? SPMA atau yang sederajat yang paling keren ya SPMA. Jadi dulu gebiarnya itu sekolah yang dapat bantuan Bank Dunia 1,5 miliar karena luasnya juga 5 hektar. Iya karena mungkin sekalian tempat praktek juga. Betul gitu dan paling bantuan dari Bank Dunia itu jasanya Pak Harto itu luar biasa. Peminatnya juga banyak dulu Pak Haji ya? Lumayan banyak tapi ya itu tadi mohon maaf lah
sekolah SPMA itu adalah sekolah yang, mohon maaf, pandangan orang tua itu sekolah yang paling diinginkan oleh orang tua. Elit lah, Nah, sekolah favorit lah betul. kalau zaman sekarang. Tapi paling tidak mau oleh anak-anak, persis gitu. bertolak belakang sama kayak Luar gitu. biasa itu. Dulu itu kita juga penerimaan itu kalau di SMA yang lain kan bisa kelas 1 itu dari A sampai E gitu ya, sampai 5 kelas atau 7 kelas. Di SPM itu cuma 2 kelas pasti, A dan B. Sebanyak gimana pun yang daftar pasti cuma AB aja. Kelas 2 pun begitu, Sama. AB. Iya, Kelas 3 AB. AB juga. Berarti muridnya terbatas, Pak Yi. Sangat terbatas. Mungkin kalau saya kira kesininya, justru saya juga kaget kesininya kok jadi kurang peminat gitu. Kalau dulu peminatnya cukup banyak gitu ya, terutama dari daerah. Tapi ya itu tadi karena dibatasi ya, mungkin dibatasi ininya. Jadi malah terkesan eksklusif. Betul sekali. Nah, alhamdulillah bisa lulus SPMA juga, dan termasuk alhamdulillah juga yang diakui dulu dikumpulkan karena nilainya terbagus di Bogor. Karena ada sekolah SPMA yang dijadikan percontohan secara nasional itu di bawah bimbingan Institut Pertanian Bogor, adalah sekolah menengah pertanian Bogor itu SPMA. Jadi ada 3 di Bogor itu, sekolah SPMA yang binaan Institut Pertanian Bogor, ada Senakma, jadi sekolah khusus untuk sekolah menengah untuk peternakan. Oh. Gitu. Terus ada SUPM, sekolah SPMA Senakma, ada sekolah perikanan namanya sekolah menengah perikanan, sekolah menengah perikanan. Itu. Jadi yang 3 itu ada di Bogor semua. Jadi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dibikin spesial. Iya, ya, betul. Wah. Nah, dari situ alhamdulillah lulus. Waduh, dikasih ijazahnya juga di Bogor dulu itu, mewakili ya itu tuh. Jadi dari SPMA mewakili lah. Kalau sekarang yang dibutuhi hajat hidup orang banyak beras mungkin. Kalau yang perikanan ya pastinya ikan. Satu lagi apa tadi, Pak Ji? Peternakan juga, ayam, kambing dan lain. Itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sapi, betul. Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, dan itu menjadi penyangga tatanan negara Indonesia, Pak. Insya Allah. Nah, sedikit lagi nih sekolah. Nah, saya dipaksa oleh bapak itu harus kuliah gitu. Dan kuliahnya ingin di bidang pertanian. Dan kalau diinginkan oleh dia itu, yang dibayang benak dia ya tukang insinyur lulusan IPB itu. Jadi mandor besar aja. Itu harus jadi employer, kalau enggak jadi administrator. Nah, pada saat itu bapak belum tahu yang namanya situasi dan kondisi di perkebunan. Jadi obsesinya itu, kalau anak saya tukang insinyur pasti jadi administrator perkebunan, duitnya banyak. Dan dulu bisa sangat dibanggakan. Betul, ya, gengsinya itu tinggi. Itu. Nah, tapi bapak itu seingat saya memang, saya pada saat mau SPMA kelas 3 berhenti jadi kepala desa, diangkat menjadi pegawai perkebunan. Dia sehingga mulai tahu isi di dalam manajemen perkebunan itu. Mulai itu di situ. Tapi qadarullah, saya karena memang sudah keterima, saya dulu SMPTN ya. Nah, sebetulnya saya keterimanya SMPTN itu di USU. Universitas Sumatera Utara, bukan Sumatera Utara. Tidak berangkat ke sana. Nah, akhirnya saya inginnya dulu itu terakhir nggak apa-apa di Unsia saja, walaupun dulu belum negeri ya, tapi Unsia kan sudah cukup ya di Priangan Timur. Nah, begitu balik ke SPMA, saya silaturahim ke Pak Kepala Sekolah, ke guru-guru gitu. Gimana udah itu belum tes ke IPB karena SMPTN-nya saya sudah dapat di USU. Itu di injury time lah, di detik terakhir. Begitu pulang ke SPMA. Nah, ini benar nih. Gini katanya nih. Neng, ini ada peluang nih tes ke IPB. Katanya gitu.
khusus, jalur khusus, mungkin bisa ikatan dinas. Waduh Pak, berat ini kelihatan. Coba dulu, Bapak udah kasih tahu yang lain teman-teman. Saya ajaklah pada saat itu 9 orang. Teman-teman dikasih tahu yang dekat ya, misalnya yang bisa saya kasih tahu dulu kan belum ada telepon dan apa-apa ya. Berangkatlah saya ke Bogor, ikut tes. Apa namanya, setelah SPMA itu tadi masuk ke IPB ya Pak Haji ya? Kuliah di situ ya? Iya, betul. Oh gitu. Nah, ngambil lebih spesifiknya ngambil apa tuh Pak Haji waktu di kuliah? Dulu itu saya mengambil jurusan perbenihan. Jadi kebetulan ada program khusus penerimaan mahasiswa untuk beberapa jurusan. Ya, jadi kita ikut tes khusus, jadi tes tertulis langsung di IPB-nya. Pada saat itu alhamdulillah, syukurillah dari 9 orang yang ikut dari SPMA Ciamis itu hanya saya aja yang keterima. Dari 9 orang? Betul, ya. Jadi qadarullah mungkin sudah begitu, doa Abah juga mungkin begitu, karena saya sudah memastikan melepaskan hasil SMPTN ya, atau ya dulu Sipen Maru kalau saya dulu. Oh dulu. Ya, Sipen Maru dari Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah keterima di jurusan perbenihan. Nah, perjuangan mungkin maha dahsyat lah di sana. Karena kita masuk dari sekolah kejuruan, terus alhamdulillah tadinya nomor 1 terus. Nah, begitu masuk ke IPB seperti masuk kepada penjara, dan sejujurnya Masya Allah stresnya itu berat luar biasa. Karena semester 1 itu adalah semester untuk mata kuliah MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Iya, betul. Kimia, fisika, matematik, terutama biologi gitu, yang notabene di SPMA itu hanya disentuh saja, bukan sampai dipelajari sedemikian rupa, apalagi secara alfabetis. Kan kalau di SMA ya umum itu matematik misalkan, ranah hitungannya juga sudah sedemikian rupa, terus terutama di kimianya, di biologinya. Nah, sedangkan di kita itu hanya sebatas untuk melengkapi mata pelajaran kejuruan pertanian dulu SPMA itu. Makanya Masya Allah luar biasa, sangat luar biasa. Jadi sudah tadinya sangat tidak familiar nilai angka 5 ke bawah, baik itu di semester 1, 2 itu betul-betul pukulan berat. Pernah dapat nilai 1 itu, Masya Allah. Tapi karena kebetulan juga mahasiswa yang keterima di program ini adalah juga banyak dari kejuruan. Dulu itu di kabupaten atau di provinsi yang lain itu ada namanya SMT Pertanian, Sekolah Menengah Teknik Pertanian. Kalau saya kan SPMA, Sekolah Menengah Pertanian Menengah Atas, lebih dekat ke umumnya. Kalau SMT Pertanian itu memang ke mekanisasi, dia ke alat-alat pertanian, lebih traktor yang kayak ya gitu. Betul, alat-alat untuk kegiatan pertanian. Ada masih istilahnya teman, tapi karena mayoritas juga banyak SMA, ya sudahlah, pokoknya semester 1, 2 itu asal jangan di DO gitu. Jadi saya masih ingat semester 1 itu adalah IPK-nya 2,65. Oke, untuk segitu di perguruan tinggi negeri ya oke lah gitu. Betul. Jadi apalagi katanya di IPB itu ya 2,6 itu sudah termasuk yang baik gitu. Nah, karena memang SM itu kan dulu ada istilah ininya, biasa, sangat memuaskan, cum laude. Tiap semester itu. Nah, jadi IPB itu 3,00 baru sangat memuaskan, dan itu jarang kalau di negeri mah. Betul. Alhamdulillah saya bisa, walaupun belum bisa sangat memuaskan, masih mengejar aman lah ya, bisa mengejar. Nah, semester 2-nya bisa 2,75.
semester 3-nya sudah 2,86 kalau nggak salah. Naik terus, naik. Nah, yang menariknya itu saya sempat 4,00. Cum laude itu. Iya, satu semester saya kalau nggak salah semester 6 ya, semester 6 kalau nggak salah. Apa semester 5, semester 6 lah. Kalau sudah berkaitan dengan bidang pertanian, teman-teman yang SMA kalah gitu. Kalau saya karena memang dari kejuruan, ya kompetisinya sama yang dari kejuruan. Alhamdulillah, wa syukurillah bisa lulus. Alhamdulillah. Itu. Nah, langsung keterima kerja begitu lulus itu Pak Haji? Sebelum wisuda saja saya sudah kerja. Pada saat itu ada tawaran dari Bank Rakyat Indonesia, BRI. Nah, saya ikut tes, dapat sudah pendidikan di Sendik Lembang. Kan kalau BRI nasional itu pusat pendidikannya ada di Lembang. Lembang, Bandung ya. Tapi saya baru seminggu, alhamdulillah teman-teman menjemput. Karena dulu ada geng pengajian. Yang punya keyakinan tentang perbankan. Paham saya. Sehingga pada saat itu akhirnya pertanyaan sederhana dari kawan-kawan, mau kemana, mau jadi apa. Akhirnya karena kita punya ikatan batin emosional, akhirnya saya pamit walaupun agak geger juga, nih aneh-aneh katanya. Orang sudah masuk, sudah pendidikan bahkan kita enggak. Alhamdulillah. Nah, saya dari situ mulai di kebun anggreknya Ibu Tin. Mengelola Pak. Ya, jadi staf saja. Karena kebetulan kita kan dari perbenihan. Itu kita alhamdulillah ada tawaran ke kampus, biasanya ditempel di daftar ke sana. Betul. Nah, jadi saya mulai menekuni itu. Nah, saya mohon maaf menceritakan sedikit bahwa sifat dan pribadi saya pada saat itu, walaupun dari bidang pertanian dan ada pelajaran baik lagi di SPMA menyuluh pertanian, di PB juga demikian, saya mungkin tidak terlalu banyak bicara seperti sekarang. Jadi di benak sudah ada kemampuan ini, tapi keberanian kurang. Gitu. Jadi lebih banyak ya kalau suruh menghitung, suruh ini. Dulu kan komputer belum ada juga gitu, alhamdulillah. Nah, saya pada saat keluar dari Sendik BRI di kebun anggrek, dari kebun anggrek saya kebetulan ke Bandung. Nah, itu jangka waktunya kan pendek-pendek itu. Karena mohon maaf lah, konon kabarnya kalau anak-anak IPB itu kalau kerja di awal itu jarang yang betah. Kalau dia sudah sedikit aja tidak sesuai dengan nuraninya, dia pasti sebagus apapun pasti akan melepaskan diri. Nah, saya juga begitu. Nah, saya kembali ke Bandung. Saya rencananya ingin saya melanjutkan idealisme menjadi peneliti. Jadi saya masuklah di Bandung di pusat penelitian tanaman hortikultura di Lembang. Nah, sedang bekerja lah menjadi asisten peneliti di situ ya, karena kita juga baru honorer ya. Mungkin ada sampai di titik jenuh kelihatannya, obsesinya masih, tapi titik jenuh tidak bisa dihindari menghantui karena 3 tahun di sekolah pertanian, 3 tahun lebih di IPB gitu. Jadi berkutat tentang pertanian terus. Nah, jadi ada sedikit tuh titik kejenuhan. Nah, pas masuk lagi kerja di lab lagi gitu, karena kan analis benih, saya itu ada program studinya analis benih. Lebih banyak anunya di lab. Nah, singkat cerita, saya mengenal sering baca koran, akhirnya buka lowongan kerja dulu di PR itu selalu muncul lowongan kerja. Saya nyari di situ. Nah, pertama kali yang saya daftar adalah di penjualan buku Encyclopedia of Americana. Dulu buku yang serinya itu 25 itu. Seingat saya dulu itu tahun 92 itu adalah 7,5 juta satu serinya itu. Nah, saya pelajari produk knowledge-nya segala macamnya. Akhirnya saya jualan.
Nah disitulah mulai saya belajar jadi sales. Oh, sempat ke sales dulu berarti, Wes? Sangat. Merasakan kejenuhan gitu ya, Ya, pengen mencari yang lain, suasana, mencoba suasana baru dan gitu. bagaimana nih kelihatannya saya ada yang kurang gitu. Jadi kurang berorganisasi, iya sering di muka umum mungkin ya, lagi ketua OSIS kan pasti sering rapat dan sebagainya. Tapi kok saya tidak ada keseimbangan untuk berani tampil, berani Ya, ini gitulah. keberaniannya. Keberanian itu masih kurang. Akhirnya saya itu mencoba. Nah, karena kalau di sales itu selalu ada training ya. Tuh, apalagi di buku Encyclopedia of Americana, karena memang ya barang lux lah istilahnya, barang ya jualan buku pasti segmen pasarnya juga itu. Nah, saya dari situ mula-mula saya diarahkan oleh supervisor untuk melobi pejabat-pejabat atau pengusaha yang notabene ya bisa menyenangi buku itu. Ada, tapi yang dapat ada apa aja? Nah, qadarullah saya pertama kali menawarkan itu kan suruh bikin daftar tuh siapa. List. Nah, betul. Karena ya pokoknya kalau menurut saya sampai sekarang program pelatihan sales itu yang paling memungkinkan untuk mendidik atau mensupport pekerja kita itu harus, karena alfabetis gitu. Misalkan untuk hari besok pagi apa, targetnya apa yang disampaikan, sorenya apa, besoknya terus begitu gitu. Makanya kalau menurut saya nanti kalau seseorang ingin menjadi pengusaha, hanya itu kuncinya. Jadi ilmu sales gitu, seperti sederhana. Nanti saya buka sedikit di bidang pertanian mengenai gimana nih kok sales bisa ini. Wah, ini menarik buat saya. Nah, pada saat itu saya di Encyclopedia of Americana, perusahaan distributornya adalah PT Widyadara, masih ingat nih sampai sekarang. Karena ya itu dia punya peran penting lah. Iya. Singkat cerita saya ikut pelatihan. Nah, nasabah atau calon pembeli yang saya datangi adalah Dr. Deminsen. Kebetulan dia direktur utama Rumah Sakit Raja Wali Bandung, Ciberem. Nah, kenapa saya sasarannya ke situ? Saya masih teringat ketika wisuda dia adalah alumni juga IPB, tapi dia S3. Gitu. Jadi doktor di bidang ekor kera kalau nggak salah, dia nggak tahu ceritanya apa, yang jelas di disertasi akhirnya ya itu adalah tentang. Nah, saya memberanikan diri, ya hanya itu saja, bisa dipersilakan masuk. Terus saya hanya akan mengatakan bahwa saya satu alumni dengan Dr. Deminsen baru wisuda. Saya nggak, moga-moga pertanyaannya mereka asumsinya hanya satu alumni berarti doktor gitu. Akhirnya bisa dipersilakan masuk. Saya hanya begitu aja di dalam benak saya itu. Ternyata alhamdulillah diberi kesempatan untuk masuk gitu. Nah, akhirnya saya menceritakan ini. Oke, saya tertarik sekali, cuman saat ini saya kelihatannya belum bisa dan waktu saya masih terbatas. Kapan-kapan bisa kesini lagi ya. Gitu. Nanti alhamdulillah dengan segitu aja. Nah, itu ilmu sales sudah mulai itu. Kalau ada salah satu jawaban dari yang kita datangi mengatakan satu waktu datang lagi, berarti dia sudah ada ketertarikan. Betul, ada inner bahwa roman kita atau gestur kita itu bisa diterima oleh dia. Nah, itu saya karena yang melatih tentang sales itu mengatakan itu. Nanti kalau Anda begini, berarti alhamdulillah satu. Nah, qadarullah yang paling menyenangkannya lagi adalah ketemu ibu. CLBK. Jadi Bapak tidak tahu ibu itu sudah lulus dan sudah bekerja di sana. Tuh, akhirnya ketemu ibu ini. Nah, sambil berlanjut dan ditanyalah pertanyaan Bapak kan sederhana, karena ya istilahnya mau tidak terlalu banyak berhubungan dengan perempuan gitu. Tanya kapan mau nggak nikah sama saya gitu. Ceritanya langsung nembak tuh pada saat itu. Luar biasa. Iya. Nah, sekarang mungkin kepada ini, saya sejujurnya dari sejak itu mulai terbuka teknik-teknik berkomunikasi lah atau berhubungan dengan orang. Nah, saya qadarullah pada saat itu karena sales pasti kan gaulnya juga dengan
sales banyak gitu. Saya mulai pendekatan ke bidang yang lain. Nah, yang tertariknya adalah saya ke bidang penjualan alat rumah tangga kreditan. Oh, sempat ke situ juga berarti. Jadi darah-darah. Walaupun itu waktu-waktu tidak itu lama ya. Betul. Ya. Jadi ini sambil dijalani gitu. Makin terbentuk lagi karena itu lebih kecil kan. Di situ. Nah, dari situ dari sales alat rumah tangga mengarah ke sales perumahan. Sales perumahan bergaul mulai ada level. Nah, ketemulah seseorang yang membawa saya, sebetulnya sih lagi, kalau bahasa sekarang itu lagi stres ya, kurang lebih gitu, lagi stres karena itu mungkin sudah berpikir rumah tangga, sudah berpikir pendapatan, sudah berpikir mau punya anak gitu. Kita cari apa yang terbaik, apa dan bagaimana. Nah, satu waktu kalau nggak salah saya AA sudah lahir kalau nggak salah akhir tahun 92. Oh, jadi kayak apa namanya, kerja di perkebunan itu justru sudah menikah dan punya anak Pak Haji ya? Iya. Oh, gitu. Nah, jadi saya termasuk ya itu memberanikan diri. Teman-teman sampai mengatakan ini, lu aja bisa dapat nyari cewek. Sampai sebegitunya. Begitu saya mengatakan saya udah nikah nih, bahkan sudah punya anak gitu. Wah, itu teman-teman kuliah gitu terus. Tuh percaya maneh wae bisa dengan awewe segala macam. Akhirnya dapat nikah dan anak gitu. Punya anak, terus pada saat di perumahan saya sudah bisa sedikit beradaptasi, ya istilahnya banyak kelebihannya lah dari sales itu. Saya kenal dengan salah satu majen sudah pensiunan gitu, berkaitan dengan satu bidang pertanian. Dalam hal itu adalah dulu pertama yang dikelola apa Pak Haji? Pertama yang dikelola sebetulnya agak sedikit menyimpang dari bidang saya, walaupun di bidang pertanian adalah ke arah kehutanan. Dulu saya mengelola hutan rakyat. Jadi ada proyek nasional yang diberikan kesempatan kepada swasta untuk membuat proyek hutan rakyat, tapi proposalnya belum pernah ada yang disetujui gitu. Jenis tanamannya apa itu? Dulu itu albasia atau albiso ya. Jadi pertama kali itu dan dimulai dari pembibitannya sesuai profesi saya. Nah, jadi pada saat itu saya dari Bandung dibawa ke Jakarta. Masih teringat saya datang ditaruh di paling pojok gitu, ruangannya dekat tempat printer dan fotokopi. Saya di lantai 12 itu di gedung Bapindo dulu, masih ada Bapindo di Jalan Es Parman. Nah, kata Pak Brigjen, tugas kamu adalah ini ada program seperti ini, tolong pelajari. Kalau sudah bisa dipelajari, besok pulang ke kampus, cari referensi, jadikan sebuah perencanaan proyek hutan tanaman rakyat, katanya seperti itu. Yang bekerja sama dengan rakyat itu sendiri, Pak. Betul. Jadi saya justru yang mendesain awalnya menjadi ke situ. Tadinya adalah program itu jadi radius 100 meter dari pinggir pantai itu akan dibebaskan oleh perusahaan, akan dibeli lahan itu, dan lahan itu akan ditanami hutan rakyat bersama masyarakat setempat. Jadi lahan rakyat kita beli atau kita bebaskan, tapi mereka tidak diusir gitu. Tapi kita bina, kita bimbing, suruh nanam sampai ke panennya gitu ya. Sampai ke panennya. Bahkan diberikan untuk sambil menunggu, karena ini tanaman tahunan, panennya baru 5 tahun ke atas, kita berikan kambing, berikan ayam, ide untuk dari hariannya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Akhirnya berkaitan dengan dengan petani. Ini program Jawa Barat kan ada namanya petani milenial nih Pak. Yang sekarang ini. Yang sekarang. Padahal dari dulu juga saya berupaya seperti itu. Nah, konsep saya ini jadilah sebuah proposal. Padahal saya diminta kurang lebih diberikan waktu sampai 2 minggu.
Tapi alhamdulillah 5 hari saya berangkat Senin sampai Jumat sudah selesai. Saya presentasikan di depan beliau. Beliau langsung merespon sangat baik. Ada tugas yang lebih berat lagi, diminta presentasi di depan Pak Menteri Kehutanan, karena ini proyek ini berkaitan dengan keuangan itu. Nah, singkat cerita, saya membuat schedule. Alhamdulillah pada saat itu dipantes-pantesin oleh Pak, nama masih ingat saya dulu, beliau adalah Majen Sukoco Jati Asmoro namanya. Itu dari TNI AD, sudah pensiun, untuk mendapatkan appointment waktu bisa presentasi dengan Pak Menteri. Dulu Pak Menteri Kehutanannya masih ingat Pak Jamaluddin Suryadikusumo. Tembus juga tuh Pak Haji. Kebetulan alumni IPB, mungkin angkatan berapa juga. Alhamdulillah ini dalam perjalanan itu menarik sekali sebetulnya. Saya pertama dikasih fasilitas mobil, dikasih sopir, pakaian lengkap berdasi gitu. Nah, begitu saya datang ke sana, ke Sekpri, ke ini, karena memang ya mohon maaf lah, IPB walaupun beda jurusan atau beda fakultas, biasanya hubungan emosional dengan alumni kan itu. Jadi begitu datang, saya ketemu kakak kelas, terus mengatakan terus ke atas, akhirnya kita diberikan kesempatan kurun waktu hanya 2 hari dari sejak kedatangan. Kalau saya telepon, kata Yi, dulu kan bilangnya begitu ya orang Sunda, Yi, mungkin kalau saya telepon berarti itu schedule sudah masuk dan sudah semuanya siapkan. Ya, nah, jadi saya sudah pede pada saat itu. Hari itu juga saya sudah dapat istilahnya tinggal menyiapkan mental saja schedule untuk bisa presentasi di depan Pak Menteri. Nah, yang sekarang Pak Haji setelah bekerja di perkebunan lama gitu kan, melalui pengalaman-pengalaman yang luar biasa lah saya yakin. Alhamdulillah. Sekarang kan udah pensiun nih. Iya, bukan pensiun sebetulnya. Kalau itu di perusahaan Cuma kalau kerja kan kita terus gitu ya. Nah, sekarang kegiatan Pak Haji itu apa? Nah, alhamdulillah wa syukurillah, saya setelah bekerja berhenti gitu, mengundurkan diri sejak tahun 2000 lah kurang lebih persisnya. Baik saya di kehutanan, di perhutanan itu di PT Hustan Astri Raharja dulu, PT yang pertama. Yang kedua saya di perkebunan itu di PT Cikencreng Jawa Barat ya, PT Cikencreng Jawa Barat, karena kebunnya itu kebetulan yang pertama di Cikencreng Jawa Barat, terus di Tasik, di Ciwidey Bandung Selatan, dan di Sumatera Selatan saya di Belalau dulu. Itu untuk kebun karet. Nah, setelah bekerja itu saya memilih berhenti. Pada saat itu alasan yang paling sederhananya adalah bahwa perkebunan yang saya kelola itu pada, mohon maaf, pada zamannya Presiden Gus Dur ada isu nasional bahwa 20% lahan perkebunan adalah milik rakyat. Nah, pada saat itu isunya dimanfaatkan oleh para pihak yang ya mungkin nggak tahu lah, saya juga ini, akhirnya terjadi pergerakan penjarahan itu. Oh ya, kayak dulu ya saya taunya kayak cengkeh dulu Pak Haji. Betul. Tuh selain cengkeh dulu ya tanaman yang istilahnya itu apa kira-kira selain cengkeh tuh Pak? Dulu itu kopi, tetap sebetulnya kopi, cengkeh, tembakau, yaitu Indonesia, dan termasuk rempah-rempah ya. Rempah-rempah itu menjadi primadona lah. Karena memang silsilah orang tua dulu jelas sekali dia kalau bertani ada yang jangka musiman, padi, sayuran dan sebagainya, ada yang jangka menengah, yaitu tadi rempah-rempah, ada jangka panjang kayu-kayuan. Jadi dulu sepuh-sepuh kita itu sangat sekali, karena jadi kalau yang musiman dari musim ke musim sebelum menjual jangan sampai tidak sampai musimnya akan datang. Itu seperti padi dan sebagainya. Betul. Kalau untuk sehari-hari ada cabai keriting, cabai ini, sayuran, ketimun dan sebagainya. Nah, di komoditas pangan pun juga demikian. Dia ada pangan yang memang musiman, ada pangan yang bisa jangka panjang seperti singkong dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih pengalaman masa lalu yang sekarang. Nah, setelah saya berhenti bekerja dan menekuni wirausaha tani,
saya mencoba apa sih yang menjadi kendala di tingkat petani sehingga apa kira-kira Pak? Tidak bisa merubah mindset dari bertani. Ya. Karena petani Indonesia dianggapnya ya tani, mohon maaf lah, apalagi tinggal daki kata orang Sunda mah. Jadi tidak ada yang berhasil atau bagaimana katanya begitu. Padahal yang kaya di Indonesia itu semua adalah petani sih. Bahkan kita sempat istilahnya swasembada beras. Ya. Nah, terutama beras tuh Pak Haji. Betul. Nah, itu cerita mengenai beras gimana tuh Pak Haji? Nah, ini kalau mengenai beras lebih gini, saya kan mencoba di tanaman pangan itu beras atau padi, jagung yang utama termasuk singkong. Nah, saya mencoba menerangkan atau menjelaskan kepada petani bahwa bertani itu harus direncanakan. Oke. Jadi penyuluhan saya atau mengajaknya saya lah, kalau penyuluhan kan pegawai penyuluhan ya, pegawai dinas pertanian atau karena saya mengajaknya saya kepada petani, kalau mau bertani itu kita membuat analisa usaha tani dulu. Makanya saya selalu sekarang, dari dulu sampai sekarang selalu mengatakan sekarang bukan bertani, tapi berusaha tani. Gitu. Jadi menghasilkan yang lebih banyak lah ya Pak. Ya, karena apa? Kalau berusaha itu ada perencanaan, ada ya kalau bahasa belajar di manajemen ada planning, organizing, and activating. Nah, sebetulnya di tingkat petani kalau yang lain-lainnya insya Allah sudah ada lah. Tapi kalau istilahnya petani ini kan Pak Haji yang pendidikannya tinggi gitu, katakan seperti itu. Tapi kalau untuk petani yang sekiranya mohon maaf yang bahkan banyak yang tidak sekolah untuk membuat perencanaan kayak gitu kan agak sulit tuh, kira-kira gimana tuh? Nah, itulah yang sebetulnya perjuangan dari saya menjelaskan kata sebetulnya. Jadi kalau sudah mengatakan berusaha tani atau menggunakan perencanaan seolah-olah ditulis terus dibuat sedemikian rupa, padahal yang kita maksud adalah manajemen usaha tani atau berusaha tani itu misalkan contoh sederhananya mau nanam padi saja ya, yang familiar di tingkat petani karena levelnya ini misalnya petani daerah. Nah, dulu petani itu kalau mau nanam padi, luas areal misalkan mohon maaf lah di kita itu kan sedikit banget ya, 100 bata atau 50 ubin lah istilahnya, 100 bata. Dia benihnya itu tidak pernah memikirkan berapa. Yang penting bikin pawinian atau bikin pembenihan. Sehingga jumlah tonase atau jumlah berapa beratnya itu tidak dihitung. Nah, sedangkan kalau berusaha tani harus dihitung. Betul, setuju. 100 bata itu benihnya berapa kilo. Hanya itu aja, nggak usah ditulis. Gitu. Nah, kalau nggak di kilo, dikobok lah. Beras istilahnya dikobok. Dikobok pakai apa aja takaran. Sehingga dia ketahuan untuk apa sih itu gunanya gitu. Pertama, tidak ada yang mubazir, bukan lebihan. Terus kedua, kalau dihitung rupiahkan nanti satu waktu bahwa 100 bata itu habis modalnya berapa, itu bisa ketahuan. Itu saja sebetulnya. Benih, pupuk, obat-obatan misalkan. Padahal sederhana ya. Memang PR-nya adalah cara penyampaian kita Pak Haji. Betul. Dan mindset petani itu sendiri tentunya. Jadi makanya saya rubah dulu dengan istilah itu. Bapak jangan tani Pak sekarang. Soalnya tani dicemoohin orang, tani mah tinggal daki, cina gitu. Nu beunghar karena tani, cina gitu. Rugi melulu. Karena itu tadi tidak dihitung. Nah, tidak dihitung. Tapi setelah diperkenalkan sih, oh iya gitu. Kieu Pak supados kieu kenging tina 100 bata teh 7 kintal. Cing teh bapak tuh sudah ditaruh apa tahu dia berapa dapat saya apa alhamdulillah tahu ya Pak ya. Pamil 5 kintal Pak, kumaha ya? Ruga jangan 5 kintal Pak. Sudah tahu, tapi dia karena tidak mendapat, mohon maaf lah, karena mungkin pendidikan tidak menjelaskan, ada yang menjelaskan. Jadi konotasinya kalau berusaha tani itu modalnya besar, wah bagaimana. Padahal dia sudah menjalankan sebetulnya. Nah, alhamdulillah
di komoditas padi pada saat itu, saya di komoditas jagung, saya mungkin ya petani Garut yang pertama kali saya terjun di daerah Garut, atau petani Solo, Grobogan, Pati, Grobogan itu daerah saya bisa merubah petani yang tadinya bertani padi jadi bertani jagung gitu. Ada yang bertani komoditas yang lain berubah karena sudah punya pilihan akhirnya, karena secara hitung-hitungan mana yang paling menguntungkan gitu. Nah, alhamdulillah dari situ. Terus yang paling utama, yang sering saya sampaikan kepada petani, mitra baik yang bermitra dengan saya atau ada di lingkungan itu, bahwa bapak-bapak, saya bilang, bertani itu adalah satu ikhtiar. Jadi harus semaksimal mungkin, karena kata agama juga diwajibkan berikhtiar. Betul. Tapi ketika sudah persiapan panen, harus sudah waktunya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena sesuai dengan namanya juga ya, petani penyangga tatanan negara Indonesia itu. Betul. Pak Haji, pesan-pesan untuk petani yang sekarang, anak muda ingin bertani supaya bersemangat dan tidak ingin meninggalkan tani itu sendiri, apa Pak Haji? Silakan. Yang pertama, saya ingin menerapkan dalam hati nurani itu, selaku orang Sunda juga ya, orang Indonesia, ayo sing resep karena tani, resep tani. Nah, selanjutnya sing nyaah ka petani, sayangi petani. Silakan dimaknai sedemikian rupa. Namanya orang resep kan identik dengan cinta ya. Itu setelah dan lainnya. Kalau sudah resep mah insya Allah apapun juga, ngorbankan apapun juga jadi ya, itu yang ininya. Selanjutnya sayangi petani. Nah, karena tidak banyak sekarang terjadi yang di perusahaan besar di bidang pertanian perkebunan hanya ingin untuk kepentingan dia sendiri. Tapi banyak petani yang dikorbankan. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah resep tani, nyah ke petani. Sekarang Indonesia sedang kesulitan, bahkan di bidang pangan itu, masya Allah, kalau bisa kita sebutkan itu mungkin jauh dari cita-cita dulu atau perkembangan dulu. Bisa swasembada beras, bisa swasembada komoditas yang lain. Nah, saya ingin membuat satu gerakan, moga-moga ini apa yang saya sampaikan ini bisa sama persepsinya dengan yang lain. Kalau pemerintah selama ini, saya tidak menyalahkan pemerintah, mungkin sebetulnya penetrasinya kemana, tapi saya punya pendapat penggunaan kata itu rasanya menjadi begini gitu. Jadi kalau pemerintah menggunakan istilah ketahanan pangan, saya akan menggunakan kedaulatan pangan. Karena apa? Karena yang berdaulat pangan itu pasti tahan pangannya, tapi yang tahan pangannya belum tentu daulat pangan. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih pesan dan kesannya. Amin, barakallah. Saya pengen nanti kita ada part 3. Siap. Tapi ini kita potong dulu. Sekian dulu. Terima kasih Pak Haji sudah menyediakan waktu luangnya. Amin. Dan buat Hypozen dimanapun kalian berada, jangan lupa pantengin terus, stay tune channelnya Hype Podcast. Kita akan buatkan part 3-nya yang bicara lebih mendalam tentang kedaulatan pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Haji. Sama-sama.